Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di video pembelajaran PPKN kelas 7. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas mengenai bab 1, yaitu mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Dapat kalian perhatikan slide yang telah kalian tayangkan. Ini adalah peta konsepnya. Kita lihat kembali ya, mengingat kembali pada pertemuan awal kita membahas mengenai latar sejarah kelahiran Pancasila. Kalian tentunya masih ingat ya, ada 4 masa yang telah kita pelajari tentang sejarah kelahiran Pancasila, yaitu masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, dan masa kebangkitan nasional. Kemudian pada pertemuan minggu lalu kalian dapat lihat di nomor 2. Nomor 2 itu mengenai kelahiran Pancasila. Bagaimana proses kelahiran Pancasila itu dan kapan tepatnya hari lahir Pancasila. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perumusan Pancasila. BPUPKI sudah sepakat bahwa Pancasila adalah nama dasar negara yang akan didirikan. Mengenai isi Pancasila masih akan dirumuskan kembali. Usulan mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kalian dapat lihat pada tayangan. Nah, ini adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. 3 tokoh ini mengusulkan dasar negara Indonesia. Nah, kalau yang ini adalah 9 orang yang ditunjuk untuk merumuskan kembali kata-kata yang diusulkan oleh ketiga tokoh sebelumnya, ke tokoh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, mereka ini disebut juga panitia 9 karena jumlahnya 9 orang. Tugasnya adalah untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pancasila dirumuskan melalui diskusi yang seru dikarenakan para tokoh memiliki latar belakang dan berbagai kalangan yang berbeda. Yang pertama ini adalah Wahid Hasyim. Wahid Hasyim dan beberapa anggota berpendapat bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk harus berdasarkan agama. Tanpa didasarkan agama, negara akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler atau negara yang mengabaikan nilai ketuhanan. Kemudian, dari pihak Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota lain mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan, karena dasar agamanya tentu adalah Islam, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Mereka khawatir hal itu akan membuat umat lain merasa tidak nyaman, sehingga disepakatilah bahwa Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama. Ini bagaimana proses kesepakatan Piagam Jakarta. Musyawarah Panitia 9 dilaksanakan hingga tanggal 22 Juni 1945. Berdasarkan usulan dari Soekarno, Panitia 9 mengubah urutan dari rumusan isi dasar Pancasila. Rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Muhammad Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut ini adalah Piagam Jakarta yang telah disepakati. Ya, demikian penjelasan yang telah memberikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk pembelajaran berikutnya, kalian dapat melihat kembali ke classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.